Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas nih soal pergeseran besar di geopolitik Asia Timur. Fokusnya ke hubungan keamanan yang makin erat antara Amerika Serikat, Jepang, sama Korea Selatan. Anda mungkin baru baca berita soal latihan militer ya, atau ingat pertemuan Camp David tahun lalu. Nah, di depan kita ini udah ada lumayan banyak materi ya, artikel berita, analisis strategi, data-data pendukung, siap kita bedah bareng-bareng. Misi kita kali ini mengungkap kenapa sih kemitraan tiga negara ini jadi penting banget sekarang, terus apa konteks sejarahnya, ancaman apa yang mendorong, dan ya jelas dampaknya buat kawasan gimana. Oke, siap ya, mari kita bongkar. Iya, ini memang momen yang krusial banget buat dicermati. Menguatnya poros AS, Jepang, Korea Selatan ini bukan sekedar berita biasa gitu. Ada beberapa faktor kunci yang main di sini. Pertama, yaitu tadi, persepsi ancaman di kawasan yang makin mirip buat ketiganya. Nyata gitu. Kedua, ada kemauan politik yang, wah, luar biasa sih, terutama dari Seoul dan Tokyo. Mereka kayak menyingkirkan dululah duri sejarah demi strategi masa kini. Dan ketiga, peran Washington yang aktif banget jadi fasilitator. Nah, kombinasi ini yang bikin dinamikanya jadi signifikan sekarang. Oke, kita mulai dari titik yang sering banget disebut ya, tonggak sejarah. Pertemuan puncak di Camp David Agustus 2023, ada Presiden Biden, PM Kishida, Presiden Yoon, hasilnya prinsip-prinsip Camp David. Banyak yang bilang ini pergeseran strategis. Dubes AS untuk Jepang, Rahmi Manuel juga ngomong gitu. Detail-detail kecilnya aja udah nunjukin keseriusan. Pertemuan pemimpin internasional pertama di sana sejak 2015, terus wartawan baru boleh masuk lagi di era Biden. Emang apa sih yang bikin ini jadi monumental banget? Intinya sih, momentum Camp David itu kuncinya ada di langkah berani buat memperbaiki hubungan Jepang-Korea Selatan. Selama ini kan hubungan mereka naik turun terus kayak roller coaster. Sejarahnya rumit ya, kita tahu lah. Penjajahan Jepang 1910-1945, isu convert women yang sensitif banget, sengketa kompensasi pekerja paksa zaman perang. Memang ada perjanjian normalisasi 1965. Jepang kasih hibah $300 juta, pinjaman $200 juta. Katanya sih sebagai kompensasi menyeluruh. Tapi ya banyak pihak di Korea Selatan, terutama korban dan keluarga, merasa itu belum tuntas. Belum ada maaf yang tulus, kompensasi langsung dari perusahaan Jepang juga nggak ada. Nah, ini jadi ganjalan puluhan tahun gitu. Nah, iya, disinilah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bikin gebrakannya Maret 2023 itu. Beliau umumkan skema kompensasi pekerja paksa pakai dana dari perusahaan Korea Selatan sendiri, nggak nuntut perusahaan Jepang terlibat langsung. Wah, ini jelas bikin heboh di dalam negeri ya. Banyak yang kritik, dianggap terlalu membungkuk ke Jepang. Tapi langkah ini kayaknya jadi kunci pembuka jalan ke Camp David. Pertaruhan politik tinggi banget ini kan? Tepat sekali. Itu pertaruhan besar, tapi berhasil membuka sumbatan diplomatik. Tapi kita juga harus realistis ya. Hubungan kedua negara ini meskipun di level pemimpin kelihatan membaik, fondasinya itu masih, ya belum kokoh-kokoh amat. Di Jepang masih ada kekhawatiran, kayak yang pernah disinggung mendiang Shinzo Abe dulu. Khawatir kalau ganti pemimpin di Seoul, kemajuan ini bisa balik lagi. Di Korea Selatan juga sama. Sentimen anti-Jepang itu masih kuat di sebagian masyarakat. Makanya peran AS sebagai perekat atau penengah itu jadi penting banget buat jaga momentum ini. Kerentanan ini malah nunjukin betapa pentingnya hasil Camp David. Oke, jadi rekonsiliasi yang agak rapuh ini jadi satu fondasi. Sekarang kita lihat dorongan dari luar, ancaman regional. Kenapa sekarang gitu ketiga negara ini merasa perlu banget buat merapat? Sumber-sumber kita nunjuk ketiga ancaman utama. Pertama dan mungkin yang paling kerasa ya, Korea Utara. Kita ingat kan, rudal mereka lewat di atas Jepang Oktober 2022. Terus ancaman nuklir langsung ke Korea Selatan Maret 2023. Belum lagi mereka kembangin rudal hipersonik, manuver rudal balistiknya makin canggih. Sampai-sampai Presiden Biden April 2023 bilang kalau Korut nyerang nuklir yaitu akhir buat rezim Kim Jong-un. Keras banget pernyataannya. Iya, ancaman Korea Utara ini emang kayak katalisatornya. Kemampuan rudal dan nuklir Pyongyang yang terus naik itu maksa Tokyo sama Seoul, ya didukung Washington juga, buat mikir ulang soal pertahanan bersama. Bukan kebetulan juga kan, mekanisme berbagi data peringatan rudal secara real-time antar ketiganya akhirnya jalan setelah bertahun-tahun cuma rencana. Ini respon langsung banget ke ancaman yang paling nyata buat mereka. Ancaman kedua yang sering disebut
Tiongkok. Ambisi modernisasi militer mereka kan masif banget ya. Target jadi kekuatan militer kelas dunia 2025, terus ada proyeksi Pentagon soal 1.500 hulu ledak nuklir. Ditambah lagi kehadiran militer mereka yang makin tegas di Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, ini bikin khawatir banyak pihak. Jepang di buku putih pertahanan 2023 bahkan bilang Tiongkok itu tantangan strategis terbesar yang pernah ada. AS juga lihat ini fokus utama kompetisi kekuatan besar. Nah, yang menarik di sini, ada sedikit perbedaan cara pandang soal Tiongkok ini. Buat Jepang, ini ancaman langsung. Ada sengketa wilayah, geografisnya dekat banget. Buat AS, ini bagian dari rivalitas global. Sementara Korea Selatan, yang ekonominya kan terkait erat sama Tiongkok, nah mereka cenderung lebih hati-hati. Bilangnya Tiongkok itu mitra yang perlu dikelola, biar hubungannya sehat dan matang. Tapi, meskipun beda-beda dikit, ada kekhawatiran bersama soal gimana kekuatan militer Tiongkok yang tumbuh ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan regional, bisa menantang tatanan yang udah ada, gitu. Terus yang ketiga, faktor Rusia. Invasi ke Ukraina itu dampaknya nggak cuma di Eropa ya ternyata. Ini malah bikin Moskow sama Beijing makin dekat. Aktivitas militer Rusia di Pasifik juga naik, kayak latihan Armada Pasifik di Laut Filipina Juni 2023. Ditambah lagi potensi kerjasama militer Rusia-Korea Utara yang makin erat. Kunjungan mentahan Rusia Shoigu ke Pyongyang Juli 2023 itu bikin banyak spekulasi. Bahkan ada rumor Korut mungkin kirim pasukan ke Rusia. Ketiga ancaman ini, itu bagaimana AS, Jepang, dan Korea Selatan melihatnya saling terkait. Udah nggak dipandang sebagai isu terpisah lagi. Agresi Rusia di Ukraina, ketegasan Tiongkok di kawasan, provokasi Korea Utara, semua dilihat sebagai bagian dari lanskap keamanan yang makin kompleks dan nggak stabil. Kesimpulannya jadi jelas, kalau hadapi tantangan ini sendirian, bakal sulit. Respons kolektif dianggap jauh lebih efektif. Nah, ini logika dasar yang mendorong percepatan kerjasama trilateral ini. Oke, jadi ada komitmen politik tingkat tinggi di Camp David, didorong persepsi ancaman bersama yang nyambung satu sama lain. Terus, gimana komitmen ini diterjemahin ke lapangan? Materi kita banyak banget nih nyorot soal latihan militer gabungan. Frekuensinya naik drastis, semakin kompleks pula. Ini wujud paling kelihatan dari kerjasama mereka. Contohnya, latihan udara trilateral pertama yang pakai pesawat pengebom strategis B-52 Amerika, Oktober 2023. Nggak lama setelah Camp David itu. Memang peningkatan latihannya ini signifikan banget. Latihan Oktober 2023 itu kayak penanda era baru lah. Habis itu kita lihat lagi Januari 2025. Latihan udara trilateral pakai B-1B Lancer. Itu aset strategis AS juga. Terus Juli 2025, B-52H balik lagi ke Semenanjung Korea. Latihan di lepas pantai Jeju. Ini bukan sekedar pamer pesawat pengebom aja. Betul. Latihannya juga melibatkan jet tempur paling canggih dari 3 negara ya, F-15K sama KF-16 Korea Selatan, F-2 Jepang, bahkan mungkin F-35 sama F-22 Amerika. Kalau skenarionya lebih luas, kata beberapa analisis. Sebenarnya tujuan spesifik latihan intensif kayak gini apa sih? Tujuan utamanya yaitu ningkatin interoperabilitas. Gampangnya, biar pasukan dan alat militer 3 negara ini bisa kerja bareng dengan mulus dan efektif di medan perang. Cakupannya banyak, taktik tempur udara, pertahanan rudal balistik terintegrasi, ini penting banget kan buat hadapi Korea Utara, sampai berbagi data intelijen real-time lewat sistem komunikasi yang aman. Latihan isi bahan bakar di udara juga penting, biar jangkauan operasi pesawat tempur mereka makin luas. Disebut juga ada rencana latihan multi-domain Freedom Age bulan September. Kedengarannya ini kayak naik level lagi ya? Persis. Freedom Edge ini dirancang buat gabungin kemampuan gak cuma di udara, tapi juga laut. Operasi amfibi, pendaratan dari laut, itu bahkan domain siber. Ini nunjukin ambisi buat bisa operasi bareng di semua matra perang modern. Kalau kita tarik ke gambaran besar, semua latihan yang makin sering dan rumit ini bukan cuma latihan teknis. Ini pesan politik yang kuat banget. Demonstrasi komitmen kalau 3 negara ini siap berdiri bareng. Pesannya jelas lah ya ke Pyongyang dan Beijing. Selain latihan bareng, gimana soal postur dan strategi pertahanan masing-masing negara? Ada perubahan mendasar nggak? Dari sisi AS, era Biden ini kan jelas fokus lagi ke aliansi. Konsep integrated deterrence mereka itu kan nekenin banget peran sekutu. Nah, Jepang ini mungkin yang perubahannya paling dramatis. Buku Putih Pertahanan 2023, mereka bilang situasi keamanan sekarang paling buruk sejak Perang Dunia II.
Tiongkok disebut tantangan strategis terbesar. Ini mendorong komitmen naikin anggaran pertahanan sampai 2% PDB. Terus mereka mau kembangin kemampuan serangan balik atau counter-strike capability. Artinya, ya kemampuan nyerang target di wilayah musuh kalau Jepang diserang duluan. Ini langkah besar loh buat negara yang konstitusinya pasifis. Korea Selatan juga, di bawah Presiden Yoon, nunjukin pergeseran. Strategi Keamanan Nasional 2023, mereka tetap bilang Korea Utara ancaman paling mendesak. Pendekatannya 3D, Deterrence, Dissuasion, Dialogue. Ke Tiongkok, ya kayak tadi kita bahas, nadanya lebih moderat, cari hubungan sehat dan matang. Tapi secara umum, ambisi jadi global pivotal state itu nunjukin keinginan Seoul buat main peran lebih besar di panggung dunia. Kalau kita coba bandingkan kekuatan militer ketiganya sama potensi lawan ya, Tiongkok, Rusia, Korut. Data Global Firepower 2023 yang Anda pegang itu kan naruh AS di #1, Rusia #2, Tiongkok #3, Korea Selatan #6, Jepang H8. Korea Utara meskipun gak ada peringkatnya di sumber kita, tapi tentaranya banyak banget kan, nomor 4 dunia. Secara kualitas, gabungan AS Jepang Korsel ini kuat banget, apalagi di udara sama laut. AS punya belasan kapal induk, Jepang punya kapal perusak canggih, rencana rudal jarak jauh, Korea Selatan punya Tangka 2 artileri K9 kapal selam modern. Tanggullah pokoknya. Ini sering banget muncul pertanyaan, apa kita lagi melihat semacam NATOisasi di Asia? Seberapa pas sih perbandingan ini? Sumber kita nunjukin beberapa kendala ya. Beda strategi soal Tiongkok, terutama antara Seoul versus Tokyo, Washington. Terus beban sejarah Jepang Korsel yang laten itu. Dan juga keengganan buat terikat komitmen pertahanan kolektif. Seketat pasal 5 NATO, serangan ke satu dianggap serangan ke semua. Fakta Camp David kan nggak gitu juga. Jadi perbandingan NATO ini lebih banyak salahnya ya. Iya, perbandingan sama NATO itu emang menggoda ya kedengarannya, tapi lebih banyak menyesatkan daripada mencerahkan menurut saya. NATO kan lahir di Eropa pas Perang Dingin, hadapi satu ancaman utama, Uni Soviet. Struktur komandonya terpadu. Asia Timur jauh lebih kompleks, ancamannya macam-macam, hubungan antar negaranya lebih rumit, luka sejarahnya lebih dalam. Apa yang kita lihat ini lebih tepat digambarkan sebagai transformasi dari sistem aliansi bilateral model hub and spokes AS ke Jepang, AS ke Korsel, jadi jejaring yang lebih terkoordinasi, berlapis gitu, network alliance, bukan aliansi kolektif formal kayak NATO. Tapi ya tetap aja penguatan jejaring ini perubahan besar di lanskap keamanan regional. Lalu gimana respons dari pihak yang merasa dituju nih? Maksudnya Tiongkok sama Korea Utara. Ya bisa ditebak lah ya, responsnya negatif. Keras malah. Korea Utara lewat media pemerintah kayak Rodong Sinmun rutin banget ngecam latihan-latihan ini. Dibilang persiapan invasi atau serangan preemptif. Peluncuran rudal mereka juga sering banget ngikutin jadwal latihan gabungan. Ya sebagai bentuk protes sekalian pamer kekuatan gitu. Tiongkok juga sama ya, konsisten nyuarain kekhawatiran. Salah satu analisis malah ngingetin, dari 2012 aja Tiongkok udah kritik latihan trilateral kayak gini. Narasi utama mereka kan AS dan sekutunya lagi melakukan militerisasi kawasan, risikonya memicu lomba senjata dan instabilitas. Ya, dari sudut pandang Beijing sama Pyongyang, penguatan aliansi trilateral ini jelas kelihatan kayak upaya pengepungan strategis. Mereka khawatir ini ganggu keseimbangan kekuatan, mengancam kepentingan keamanan nasional mereka. Jadi reaksi keras ini ya dalam logika mereka wajar aja. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan inti nih. Apa dampak semua ini ke keseimbangan kekuatan di Asia Timur? Apakah kerjasama trilateral ini efektif memperkuat pencegahan, deterrence, jadi kawasan lebih aman? Atau malah sebaliknya, memicu spiral eskalasi dan lomba senjata? Ada pandangan beda nih di sumber kita. Analis Liu Lin misalnya bilang jalan ke aliansi trilateral formal masih panjang karena beda kepentingan nasional. Ini dilema klasik sih dalam hubungan internasional. Di satu sisi, postur pertahanan bareng yang lebih kuat dan terkoordinasi antara AS, Jepang, Korsel, itu secara teori bisa ningkatin efek gentar. Pesan kesatuan politik sama kemampuan militer yang dipamerkan itu mungkin bikin calon agresor mikir dua kali. Tapi, di sisi lain, ya kayak yang dikhawatirin Tiongkok sama Rusia, ini bisa juga memicu dilema keamanan atau security dilema. Langkah defensif satu pihak dianggap ancaman sama pihak lain
Jadi mereka ikut tingkatin kekuatan militernya juga. Munculnya delegasi tingkat tinggi Rusia dan Tiongkok di Parade Militer Korea Utara Juli 2023 itu bisa jadi indikasi awal adanya upaya penyeimbangan. Meskipun mungkin belum seformal aliansi trilateral AS ya. Pertanyaan besarnya, arahnya kemana nih dinamika ini? Ke keseimbangan baru yang stabil atau malah spiral ketidakpercayaan yang bahaya? Oke, setelah kita bedah panjang lebar ya, mari kita tarik benang merahnya. Jelas banget kalau penguatan kemitraan keamanan AS Jepang Korea Selatan ini fenomena nyata dan signifikan. Pemicunya konvergensi persepsi ancaman, terutama dari Korea Utara, tapi juga terkait dinamika dengan Tiongkok dan Rusia. Dan ini bukan cuma omongan doang ya. Kita lihat wujudnya di komitmen politik level tertinggi. Kayak KTT Camp David yang bikin kerangka baru. Lebih penting lagi, manifestasi konkretnya di latihan militer gabungan yang naik drastis, makin kompleks. Tujuannya jelas, ningkatin kesiapan tempur bareng dan interoperabilitas kemampuan mereka buat operasi bareng secara efektif. Tapi ya, kayak yang tadi kita diskusikan juga, bukan berarti jalannya bakal mulus tanpa hambatan ya. Betul sekali. Tantangannya itu nyata. Pertama, warisan sejarah Jepang Korsel. Meskipun ada upaya rekonsiliasi, tetap aja isu sensitif bisa meledak kapan aja. Kedua, masih ada beda pendekatan strategis, terutama cara hadapi Tiongkok. Ini perlu terus dikelola. Ketiga, dan ini mungkin yang paling nggak pasti ya, faktor politik domestik. Ganti pemimpin di Washington, Tokyo atau Seoul di masa depan, wah itu sangat mungkin pengaruhin arah kerjasama ini. Fondasinya belum tentu sekuat baja gitu. Beberapa pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih jauh, berdasarkan semua yang udah kita urai tadi. Pertama, seberapa kokoh sih sebenarnya fondasi kerjasama trilateral ini? Mengingat yaitu tadi, hubungan Jepang-Korsel yang rapuh, terus potensi gonta-ganti angin politik di ketiga negara, mampu nggak momentum ini bertahan jangka panjang? Kedua, mungkinkah kerjasama ini benar-benar bisa mengatasi beban sejarah yang dalam banget itu, buat membentuk blok keamanan yang solid dan langgeng? Atau ini lebih kayak aliansi pragmatis sesaat aja yang lahir karena tekanan geopolitik spesifik sekarang ini? Dan terakhir, apa konsekuensi yang nggak terduga dari postur militer yang makin terkoordinasi dan ketat di Asia Timur ini? Apa ini justru menanam benih konflik baru sambil mencoba mencegah yang lama? Gimana dampaknya ke stabilitas kawasan secara keseluruhan? Pertanyaan-pertanyaan ini emang gak ada jawaban gampang ya, tapi semoga penelusuran kita kali ini ngasih Anda bekal dan perspektif yang lebih kaya lah buat mikirinnya. Terima kasih sudah menyimak.